Video kali ini kita tidak akan membahas ya terkait dengan sejarah berdirinya Indosat seperti apa kayak waktu membahas Gotoh kemarin. Dan kita pun juga tidak akan membahas kenapa pemerintah menjual perusahaan Indosat. Indosat atau kode saham ISAT. Video kali ini kita tidak akan membahas ya terkait dengan sejarah berdirinya Indosat seperti apa kayak waktu membahas Gotoh kemarin. Dan kita pun juga tidak akan membahas kenapa pemerintah menjual perusahaan Indosat. Kita tidak akan membahas hal tersebut. Indosat atau kode saham ISAT listing pertama kali di Bursa Efek itu pada tanggal 19 Oktober 1994. Ya simpelnya pertama kali masyarakat bisa membeli sahamnya. Yap, 1994, udah hampir 30 tahun mereka masuk di Bursa Efek Indonesia. Nah, di usia yang hampir 30 tahun ini, sejak pertama kali listing, mereka akan melakukan kejutan berupa corporate action. Apa corporate action yang akan dilakukan oleh Indosat ini? Ya, sabar. Kita akan bahas terlebih dahulu sedikit terkait Indosat. Indosat ini listing pada 19 Oktober 1994. Pada harga awal 7.000 per lembar ya, 7.000 per lembar. Jadi kita harus punya modal 3,5 juta untuk bisa punya satu lot perusahaan Indosat pada saat itu. Kenapa? Karena pada waktu itu satu lot itu 500 lembar. Akan tetapi sejak 16 Januari 2004 Bursa Efek merubah aturannya. Yang mana awalnya satu lot itu 500 lembar ya, diperbarui dan diturunkan menjadi satu lot hanya 100 lembar saja. Balik di awal kemunculan ISAT ini di Bursa Efek, mereka memperoleh dana sebesar 725 miliar. Nominal yang bisa dikatakan kecil kalau kita bandingkan dengan Gotoh kemarin. Gotoh kemarin nominalnya 13 triliun, sedangkan Indosat ini hanya 725 miliar gitu. Kecil, tetapi yang perlu diingat 725 miliar ini saat 1994 ya, belum Krismon bahkan. Nah, ini jadi nominal segitu di tahun 1994 itu masih nominal yang sangatlah besar banget ini. Pada awal kemunculannya Indosat ini menjadi perusahaan ke-145 yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Kita bandingkan dengan kondisi sekarang 2024 di Agustus sudah mencapai 936 perusahaan yang listing. ISAT ini masuk ke sektor telekomunikasi bareng dengan 22 perusahaan lainnya. Sektor ini yang bisa dikatakan terkenal sama dengan ISAT itu ya Telkom dan juga XL. Dan ketiga perusahaan ini Indosat, Telkom dan juga XL ini bisa dikatakan para raksasa lah di sektor telekomunikasi yang ada di Indonesia. Akan tetapi di video ini kita tidak akan membandingkan tiga perusahaan ini. Kita akan lebih membahas terkait Indosat. Indosat ini telah merilis laporan keuangan selama 6 bulan di tahun 2024 dan hasilnya luar biasa, kenaikan labanya sangatlah signifikan. Kenaikan labanya naik sebesar 43% dibandingkan tahun lalu. Indosat ini juga bisa dikatakan perusahaan yang rajin bagi dividen. Yang terbaru pada Mei lalu 2024 mereka membagikan dividen sebesar 268,4 per lembarnya. Ya bisa dikatakan perusahaan ini bagus ya, karena tidak semua perusahaan yang untung itu wajib membagikan dividen. Tetapi kalau ada perusahaan yang untung dan bagi dividen hampir 100%, itu pun juga nggak baik. Pertanyaannya adalah masa perusahaannya nggak ekspansi? Kalau dari sisi harga sahamnya, perusahaan ini sejak awal tahun sampai saat ini atau year to date itu sudah naik 17%. Ya bagus juga nih dari segi harga sahamnya. Lantas kejutan apa terkait dengan Indosat ini? Oke, langsung kita bahas kejutan terkait dengan Indosat. Yang pertama, aslinya mereka habis menjual saham hasil buyback. Ya meskipun jumlahnya sedikit, hanya 20.900 lembar, tetapi mereka berhasil menjual dengan harga rata-rata 11.760 per lembarnya. Bagusnya mereka itu melakukan buyback di harga 5.850. Jadi bisa dikatakan hasil penjualan buyback mereka cuan besar mencapai 120-an% lah. Kalau yang pertama tadi itu hal yang positif. Bagaimana yang kedua ini? Kemarin di bulan Juli, tepatnya di tanggal 23 2024, mereka bertepatan dengan jatuh tempo obligasi seri C
dan juga sukuk ijarah seri C. Untuk obligasi seri C ini pokok pinjamannya mencapai 67 miliar dengan bunga 9,25%. Sedangkan suku ijarah seri C, pokok pinjamannya mencapai 404 miliar dengan imbalan 37 miliar 370 juta rupiah. Aslinya nominal ini termasuk kecil sih kalau kita bandingkan dengan kas mereka di bulan Juni 2024 yang capai 4,5 triliun. Dua kejutan tadi bisa dikatakan sudah terlewat, tetapi beda dengan kejutan yang satu ini, yaitu Indosat akan melakukan stock split. Stock splitnya itu adalah 1:4. Simpelnya adalah jikalau kita punya uang nih, Rp2.000 satu lembar nih, kita mau tukar nih dengan nominal yang bisa dibagi 4. Berarti nominalnya itu adalah Rp500 ya. Nah, kita akan dapat Rp500 4 keping nih. Nah, ini kan nominalnya sama nih dengan setara dengan 2.000 satu lembar. Nah, seperti itu analogi dari stock split. Akan tetapi pada proses stock split ini biasanya akan ada minta persetujuan terlebih dahulu pada pemegang saham lewat RUPSLB. Yang mana RUPSLB ini akan dilaksanakan pada 24 September 2024. Aslinya aksi stock split ini bukan kali pertama yang dilakukan oleh Indosat. Mereka pernah melakukannya pada Maret 2004. Kalau mau dapat saham stock split gimana sih caranya? Kuncinya itu pada come date stock split. Semisal nih kita baru beli sahamnya di tanggal 11 Oktober 2024. Nah, kita hold sahamnya sampai akhir perdagangan. Besoknya kita akan mendapatkan 4 kali dari kepemilikan kita sebelumnya. Jadi seperti itu kunci dari stock split. Kalau udah di atas come date gimana? Ya harganya sudah berubah berdasarkan stock split tadi. Semisal nih di akhir perdagangan come date stock split harganya mencapai 12.000 per lembarnya. Otomatis nantinya di ex date stock split harganya akan berubah menjadi 3.000 per lembar saham. Efeknya positif gak nih stock split ini buat kita? Ya, tentunya positif. Simpelnya gini, dulu kita butuh dana 1,2 juta lah ya untuk mempunyai satu lot saham ISAT. Dengan stock split 1:4, berarti kita nantinya dengan modal yang sama 1,2 kita akan mendapatkan 4 lot saham ISAT yang mana harga per lembarnya menjadi 3.000 per lembar saja. Nah, ini dengan nominal yang lebih kecil akan membuat kita lebih terjangkau memiliki saham ISAT. Apakah semua perusahaan ini wajib melakukan stock split? Sama dengan dividen, stock split dan dividen ini tidak wajib. Ini murni kebijakan dari manajemen. Sebelum-sebelumnya ada perusahaan-perusahaan yang punya histori sering melakukan stock split. Ada Bank BCA, ada Bank BRI, ada Sido Muncul, ada HM Sampurna, dan lain-lain. Jadi itu beberapa kejutan dari Indosat. Dan tidak semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia ini melakukan stock split.